conditioning menurut Ipang Pavlov. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat biografi Ipang Pavlov. Ipang Petrovich Pavlov lahir di Rusia pada tanggal 14 September 1849. Ayahnya adalah seorang pendeta, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Ipang Pavlov merupakan anak pertama dari 11 bersaudara, yang bagaimana sebagai anak yang tertua, Ipang Pavlov ikut andil dalam mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, mencuci pakaian, ngepel, dan lain sebagainya. Ia juga ikut merawat adik-adiknya. Ipang Pavlov memulai pendidikan di sekolah teologi, akan tetapi ia keluar dan melanjutkan pendidikan di Saint di Seaport. Pada tanggal 1 Mei 1881, Ipang Pavlov menikahi seorang wanita yang bernama Serafima Karkivskaya, dan mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Mirchik, Vladimir, Viktor, Vsevolod, dan Vera. Akan tetapi anak pertamanya Mirchik meninggal dunia pada saat usia masih kanak-kanak, dan itu membuat istrinya Serafima sangat terpukul. Sementara anaknya Vsevolod meninggal dunia pada tahun 1935, setahun sebelum ayahnya Ipang Pavlov meninggal dunia. Pada tahun 1901, Ipang Pavlov dinominasikan secara berturut-turut selama 4 tahun dalam Nobel Psikologi atau ilmu kedokteran. Ia tidak memenangkan hadiah sampai pada tahun 1904. Hal ini dikarenakan pada nominasi sebelumnya dinilai tidak spesifik dalam penemuan apapun. Seperti yang saya singgung tadi, Ipang Pavlov meninggal dunia setahun setelah anaknya Vsevolod meninggal dunia, tepatnya tanggal 27 Februari 1936. Akan tetapi tidak diberitakan secara langsung apa penyebab meninggalnya Ipang Pavlov. Sekian biografi. Selanjutnya ialah mengenai teori Ipang Pavlov, yaitu classical conditioning. Classical conditioning adalah model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Kata klasikal di sini dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dinilai merupakan pendahulu di bidang conditioning atau pekondisian. Teori ini juga digunakan sebagai pengembangan aliran psikologi behaviorisme dan juga dasar bagi penelitian mengenai proses belajar, dan juga pengembangan dalam teori-teori tentang belajar. Untuk menciptakan suatu kondisi baru atau melaksanakan pekondisian dibutuhkan 3 unsur, yaitu yang pertama unconditioned stimulus atau stimulus yang tidak dikondisikan. Stimulus ini merupakan stimulus yang menimbulkan respon secara alamiah. Dan yang kedua, unconditioned response atau respon yang tidak dikondisikan. Respon ini merupakan respon dari unconditioned stimulus. Dan yang ketiga ialah conditioned stimulus atau stimulus yang dikondisikan. Stimulus ini merupakan stimulus netral. Jadi, ketika 3 unsur ini saling dipadukan, maka dapat menghasilkan stimulus lain, yaitu conditioned response atau respon yang dikondisikan. Selanjutnya ialah eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing dapat menghasilkan hukum belajar, yang dimana secara garis besar eksperimen yang dilakukan Ipang Pavlov terhadap seekor anjing dibagi menjadi 2. Dan yang pertama ialah law of responding conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut, dan yang kedua adalah law of responding extension, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut, yang dimana dalam tahap ini Ipang Pavlov menjelaskan bahwa
di mana seekor anjing apabila diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liurnya. Dan yang kedua, ketika anjing dibunyikan sebuah bel atau lonceng, maka dia tidak akan merespon atau tidak akan mengeluarkan air liurnya. Sehingga pada eksperimen ini anjing diberikan makanan setelah dibunyikan bel terdahulu, sehingga anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liur sebab diberikan makanan tersebut. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar sebuah bel tanpa ada makanan, maka dia akan tetap merespon dengan mengeluarkan air liurnya dari mulut. Penerapan teori classical conditioning dalam kehidupan sehari-hari. Ivan Pavlov, penganut teori ini, mengatakan bahwa tingkah laku manusia tidak lain adalah hasil daripada conditioning, yaitu latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan reaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang-perangsang tertentu yang dialami dalam kehidupannya. Proses belajar yang seperti itu digambarkan oleh Pavlov terdiri atas pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon refleks. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada situasi yang sama seperti anjing. Contohnya, suara lagu dari penjual es krim yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya, nada tersebut mungkin terdengar asing, tapi setelah si penjual es tersebut sering lewat, maka nada tersebut bisa membuat kita mengeluarkan air liur, apalagi pada siang hari yang panas. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui, dengan menerapkan strategi dari Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan dengan cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sementara individu tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari Tujuan pembelajaran dapat dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan pembelajaran berorientasi yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Hasil yang diinginkan dalam penerapan teori belajar Pavlov adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan adalah perilaku yang bersifat positif dan negatifnya. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan